Oke, kita mulai aja ya, Mbak ya. Oke, bismillah. Kita mulai diskusi kita siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang Bapak, Ibu, Kakak semuanya bisa bergabung di acara seminar riset uh, Cluster Riset Organizational Transformation People and Society atau yang biasa disingkat OTPS. Sebelumnya mungkin kalau ada yang belum kenal, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Anis, salah satu staf pengajar di Departemen Manajemen, dan saya akan menjadi moderator acara siang hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke diskusi Kak Arif ya, mungkin kalau boleh saya sedikit cerita dulu, barangkali ada teman-teman sekalian yang belum mengenal apa itu cluster riset OTPS. Jadi cluster riset ini sudah dirintis semenjak Juni 2020 ya, dan kemudian akhirnya diresmikan di awal tahun 2021. Jadi cluster riset ini merupakan salah satu wadah sharing dan juga pembelajaran untuk seluruh sivitas akademika khususnya di lingkungan Departemen Manajemen FEB UI yang fokusnya lebih ke arah ingin mempromosikan metodologi kualitatif interpretivism yang sifatnya lebih interdisiplin. Jadi yang ingin membahas konteks dan isu yang terkait di isu-isu sosial yang juga berkaitan dengan studi organisasi. Jadi sebelum seminar hari ini, sebelum-sebelumnya kami juga sudah menyelenggarakan seminar, juga ada reading group ya yang membahas aneka ragam topik seperti kami pernah membahas gig workers, terus kemudian economic of justice, lalu di growth, gender, birokrasi, disabilitas, pekerja perempuan, dan masih banyak lagi. Nah, di diskusi tersebut kami menghadirkan berbagai narasumber dengan berbagai latar belakang dan disiplin ilmu yang juga bermacam-macam. Dan alhamdulillah untuk sesi hari ini kami beruntung bisa menghadirkan narasumber kita, uh, teman kita Kak Arif Wibisono Lubis yang akan berbagi salah satu hasil risetnya yang juga sudah terpublikasi di jurnal internasional ya Kak, ternama dengan topik financial capability. Nah, mungkin sebelum saya beri kesempatan Kak Arif, saya ingin sharing sedikit tentang profil Kak Arif ya. Jadi bagi teman-teman yang belum akrab dengan Kak Arif ini adalah asisten profesor di Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kak Arif sangat berminat pada topik penelitian yang terkait dengan manajemen keuangan, perbankan, pengembangan manusia, dan juga pendekatan kapabilitas. Nah, Kak Arif juga sudah menerbitkan beberapa jurnal akademik, termasuk yang akan dipresentasikan hari ini ya Kak. Publikasinya diantaranya ada di International Journal of Science and Economics, ASEAN Marketing Journal, lalu International Journal of Ethics and System, dan lain-lain. Nah, sebelum saat ini ya, sebelumnya Kak Arif tuh pernah menjadi redaktur pelaksana di jurnal SEAM milik Departemen Manajemen, lalu juga pernah di kajian pasar modal Indonesia. Dan kegiatan Kak Arif saat ini merupakan koordinator akreditasi internasional untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Dan Kak Arif juga merupakan lulusan yang telah memperoleh gelar PhD dalam studi pembangunan di University of Cambridge. Dah, demikian. Oke, tanpa saya perpanjang lagi ya, mungkin selanjutnya saya persilakan Kak Arif untuk sharing hasil risetnya
dalam 30 atau 40 menit ke depan, Kak. Dan kalau boleh, tadi ada request untuk sharing pengalaman Kak Arif proses mempublikasikan penelitiannya, gitu ya Kak. Nanti setelah itu kita akan ada sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh chat di kolom uh, chat ya, atau mungkin nanti mau bertanya langsung ke Kak Arif juga boleh. Saya persilakan Kak, silakan. Terima kasih banyak Anis atas introduction-nya yang sangat jelas ya. Padahal berdasarkan apa yang saya sampaikan juga ya. Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada klaster OTPS karena sudah mengundang saya di acara pada siang hari ini. Sebelumnya saya juga beberapa kali hadir dalam acara klaster OTPS dulu, tapi kayak udah lama banget gitu, udah mungkin hampir setahun yang lalu hadir gitu, tapi senang sekali saat ini bisa hadir lagi dalam acara ini. Terima kasih banyak kepada Ibu Kanti yang sepertinya sebagai Ketua Klaster OTPS ya, yang juga saat ini sudah disahkan oleh SKD kan bahwa klasternya sudah resmi begitu ya. Bukan OTB lagi. bukan organisasi bawah tanah lagi ya, tapi menjadi sebuah klaster yang sudah resmi dan tentunya diharapkan bisa berkontribusi terhadap semakin banyaknya publikasi dari Departemen Manajemen pada khususnya. Jadi tadi seperti saya mohon izin untuk izin share. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Anis, topik yang akan saya sampaikan sebentar. Sudah terlihat ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, baik. Jadi topik yang akan saya sampaikan itu adalah terkait dengan financial capability dengan menggunakan participatory qualitative study. Mungkin saya menjelaskan terlebih dahulu sedikit mengenai latar belakang saya. Jadi buat Bapak Ibu, mungkin banyak sekali ini Bapak Ibu dosen senior yang sepertinya juga lebih ahli dari saya untuk masalah ini, tapi karena saya ditodong oleh Ibu Kanti untuk menyampaikan materi ini, jadi saya akan menyampaikan sebisa saya. Tapi pada intinya saya sebenarnya bukan orang, pada dasarnya by training, by formal training, saya buka ya sebenarnya kalau by formal training sih mungkin bisa ya, karena waktu belajar metodologi riset itu pasti belajar mengenai participatory approach gitu, tapi berdasarkan penugasan dan lain-lain sebenarnya saya lebih kepada orang kuantitatif gitu. Jadi kebanyakan penelitian yang saya lakukan itu menggunakan metode kuantitatif dan tidak menggunakan participatory research. Jadi semuanya sebenarnya berdasarkan data sekunder gitu. Jadi pada waktu membuat penelitian ini tentunya ini adalah hal yang relatif baru bagi saya, jadi harus belajar lagi, harus banyak baca buku lagi gitu, karena ini adalah pada intinya sesuatu yang baru dan tidak biasa saya lakukan sebelumnya gitu. Sorry. Jadi di dalam materi hari ini, jadi nanti saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang dari kenapa penelitian ini menjadi sesuatu yang penting, kemudian beberapa literatur sebelumnya, dan ada penjelasan mengenai metodologi riset yang digunakan dengan fokus pada participatory approach, dan kemudian nanti akan saya sampaikan beberapa hasil dari penelitian ini. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Anis bahwa diharapkan saya bisa sharing juga mengenai proses publikasi penelitian ini. Jadi ini saya disclose bahwa hasil penelitian ini sebenarnya bagian dari disertasi S3 saya kemarin gitu. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Anis bahwa saya mengambil PhD di bawah Center of Development Studies, University of Cambridge. Ya, di mana kalau development studies di universitas saya itu kebetulan sifatnya sangat interdisipliner gitu. Jadi sepertinya sih kalau dilihat memang development studies itu sepertinya cenderung tergantung dari bidang ilmu mana yang kuat di universitas tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kayak di UI gitu sebenarnya kan studi pembangunan sepertinya lebih dibawa ke arah ekonomi gitu. Sementara di universitas lain itu beda-beda. Kebetulan kalau misalnya di development studies di sini di Cambridge dia benar-benar interdisciplinary gitu. Jadi banyak untuk direkturnya dan lain-lain memang latar belakangnya ekonomi, tapi juga banyak sekali dosen yang latar belakangnya antropologi, kemudian sosiologi, kemudian political science gitu. Jadi
Itu kenapa juga dari segi metodologi mereka sangat mengencourage supaya kita tidak hanya terpaku pada satu metodologi aja. Tentunya mereka membebaskan untuk mahasiswanya untuk memilih apakah mau menggunakan metode kualitatif atau menggunakan metode kuantitatif. Jadi itu sebenarnya terserah pada mahasiswa. Cuman mereka benar-benar mendorong supaya setidaknya mahasiswa pernah turun langsung ke lapangan. Jadi walaupun nantinya di akhir itu akan menggunakan data sekunder, kemudian menggunakan metode kuantitatif, tapi tetap diminta untuk turun ke lapangan supaya setidaknya memahami mengenai apa yang terjadi di lapangan. Dan mungkin buat saya pribadi, lapangan tidak terlalu jauh dengan kehidupan sehari-hari dan juga dengan penelitian yang saya lakukan gitu. Tapi buat kebanyakan mahasiswa di sana, mungkin itu adalah sesuatu yang berbeda gitu, karena banyak yang berasal dari negara maju, sementara kan beberapa topik development itu mungkin terkait dengan negara berkembang gitu. Jadi memang sangat penting buat mereka untuk benar-benar turun ke lapangan gitu. Nah, dari beberapa bagian, jadi kalau saya waktu itu memilih disertasi yang terdiri dari 4 bagian. Jadi empat bagian yang bisa di breakdown, bagian yang bisa di breakdown menjadi 4 bagian yang lebih kecil. Kebetulan ini adalah bagian pertama dari disertasi saya. Jadi bagian pertama itu adalah untuk masalah memahami mengenai konteks, memahami mengenai bagaimana orang memaknai apa yang dimaksud dengan financial capability. Kemudian setelah itu baru kita mengembangkan ukuran gitu kan. Kalau misalnya orang kuantitatif kan senangnya adalah semua dibikin indeks gitu. Jadi ada konsep yang pada dasarnya kompleks gitu, kemudian direduksi menjadi satu indeks, satu angka yang dianggap bisa mewakili semuanya gitu ya, di mana tentunya ada plus minus dan perdebatan mengenai hal tersebut, tapi itu yang memang biasanya dilakukan oleh orang kuantitatif gitu. Kemudian bagian ketiga ada lagi yang membahas mengenai hubungan antara beberapa variabel, dan bagian keempat juga sama gitu. Jadi sekali lagi ini adalah bagian pertama dari tesis saya sebenarnya, yang menggunakan pendekatan kuantitatif, spesifiknya adalah participatory. Setelah lulus tahun 2018, karena pada waktu itu di universitas saya juga tidak mensyaratkan adanya publikasi gitu. Jadi tidak diwajibkan untuk mahasiswa supaya lulus itu harus publikasi. Jadi kalau dipikir-pikir mungkin kalau dibandingkan dengan di PPIM gitu sebenarnya syaratnya nggak seberat itu ya. Kalau di PPIM kan harus publikasi dulu di jurnal Q berapa gitu. Kalau di Inggris kebetulan kalau saya nggak salah juga di kebanyakan universitas itu tidak mewajibkan adanya publikasi gitu. Jadi nggak ada pressure itu, jadi ya saya alhamdulillah bisa lulus tepat waktu, dalam waktu efektifnya sampai dapat ijazah ya 4 tahun kurang 3 bulan gitu. Nah, cuman kebetulan tentunya karena menyadari bahwa proses publikasi juga penting dan juga memikirkan institusi juga bahwa dari UI juga membutuhkan semakin banyaknya publikasi, jadi saya pikir ini daripada cuman ada di repositori universitas gitu, saya coba aja untuk publikasikan gitu. Jadi yang bisa dibagi menjadi 4 bagian, itu 2 bagian sudah publish gitu. Ini yang kedua. Kebetulan saya waktu kemarin itu lebih fokus untuk publikasi di yang bagian kedua gitu, yang bagian kuantitatifnya gitu. Salah satu bagian. Tapi memang yang itu sama yang ini beda waktu publikasinya hanya 3 bulan, tapi sebenarnya untuk yang lebih dulu publikasi tersebut prosesnya jauh lebih lama gitu. Tadi karena ditanya proses publikasi, jadi ini kalau Bapak Ibu lihat waktu dari saya pertama kali submit sampai akhirnya di-accept itu adalah kurang lebih 6 bulan ya, 6 bulan lebih. Revisinya beberapa kali dan cukup sering karena mereka meminta reviewer itu minta minor revision gitu. Jadi minor revision biasanya sih dikasih waktu 1 bulan gitu. Jadi 1 bulan, tapi kalau saya lihat dari revisinya ini minor sekali gitu. Jadi sebenarnya sih saya bisa submit lagi dalam waktu kurang dari 1 minggu gitu. Jadi saya biasanya revisinya itu kurang dari 1 minggu, kurang dari 1 minggu. Entah saya yang terlalu underestimate permintaan dari reviewer atau entah reviewernya juga banyak kemudian pertimbangan lain gitu di awal dia pengen ini diperbaiki, tapi kemudian besoknya dia bilang bagian ini sebenarnya juga harus diperbaiki. Terus setelah saya kirim revisi lagi, terus dia bilang kayak ini juga perlu diperbaiki yang sebelumnya nggak di-raise gitu. Jadi akhirnya walaupun dia bilang minor revision tapi minornya berkali-kali gitu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ini
kalau saya nggak salah bahkan sampai R berapa ya? Kalau dilihat di file kan ada R1, revision 1, R2, R3, jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 5 kali saya revisi, sehingga pada akhirnya baru dalam waktu, mungkin lagi happy ya, saya nggak tahu editornya atau reviewernya lagi happy, malam tahun baru, gitu. Jadi langsung yaudah deh di-accept aja. Gitu. Tapi akhirnya di-accept. Tapi totalnya memakan waktu 6 bulan. Gitu. Nah, akhirnya bisa publish tadi di International Journal of Ethics and Systems, yang sebelumnya sebenarnya dia kalau dilihat di Simago dia baru 1 tahun, tapi itu karena dia baru berubah nama gitu. Sebelumnya namanya adalah Humanomics gitu. Jadi udah dari beberapa tahun sebelumnya, tapi dia kemudian baru ya berubah nama gitu. Jadi itu mungkin sedikit mengenai proses publikasinya gitu. Jadi waktu yang dibutuhkan 6 bulan. Kalau saya boleh share yang satu lagi itu membutuhkan waktu 1 tahun. Jadi saya submit di Oktober 2019, baru publish itu baru accepted itu di Oktober 2020 gitu. Sementara kalau itu dia proses revisinya hanya 2 kali, cuman kena major revision gitu. Jadi kalau major revision kenanya itu adalah 3 bulan. Jadi 3 bulan buat kita revisi, submit, 3 bulan buat reviewer ngecek, terus udah gitu disuruh revisi lagi 3 bulan, kemudian 3 bulan lagi reviewer ngecek gitu. Jadi setiap cycle proses itu adalah 3 bulan. Jadi itu kenapa walaupun reviewnya itu kalau nggak salah cuma 2 kali, tapi total waktu yang dibutuhkan itu adalah 1 tahun. Demikian gitu. Jadi kalau misalnya saya boleh sharing hasil dari bagaimana proses sehingga tulisan ini bisa terpublikasi. Oke. Kemudian mungkin saya bisa masuk langsung ke dalam materi gitu. Jadi topik yang saya angkat ini adalah financial capability gitu. Nah, kenapa kemudian saya mengangkat topik ini? Ini sebenarnya dulu sering ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol gitu bareng teman. Kemudian teman tahu saya punya latar belakang di bidang ekonomi, manajemen. Terus udah gitu sering nanya gitu ya, ini saya harus ngapain nih sama uang saya gitu ya. Soalnya saya sekarang uang saya tuh cuma ditaruh di deposito aja gitu. Tapi ada nggak sih sebenarnya bisa diinvestasikan di tempat lain? Cuman ini saya harus disclose, ini juga kejadiannya kurang lebih mungkin 6-7 tahun yang lalu ya gitu. Jadi kalau sekarang kan dengan hype kripto dan lain-lain yang sudah masuk masuk mainstream news gitu, jadi mungkin sih sebenarnya orang pertanyaan udah agak beda, tapi pada waktu itu kayaknya informasi mengenai kita invest di mana itu belum seperti sekarang gitu. Nah, padahal kalau dilihat sebenarnya kan circle saya ini dan salah satu teman saya ini kebetulan memiliki latar belakang yang cukup privilege gitu ya. Jadi bekerja di top consulting firm, kemudian S1-nya itu di bidang ilmu komputer gitu. Tapi maksudnya pertanyaan seperti ini, saya nggak tahu apakah dia mungkin pura-pura takut gitu ya ketahuan duitnya banyak. Tapi apakah benar-benar gitu, benar-benar nggak tahu, jujur gitu dari dalam hati saya juga nggak tahu. Tapi intinya adalah pertanyaan seperti ini waktu itu sering ditanyakan gitu. Nah, kemudian ini menimbulkan pertanyaan gimana kemudian dengan orang yang latar belakangnya itu berbeda gitu, tidak seprivilege orang seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya dilihat di literatur gitu, ada istilah yang namanya financial capability. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu sekalian sudah sering mendengar apa itu financial literacy. Nah, ini ada lagi yang namanya financial capability yang muncul pada akhir abad ke-20 ya, dan mulai dibahas di beberapa studi yang sifatnya akademis gitu. Nah, karena ini adalah istilah yang baru, jadi pembahasannya itu kebanyakan masalah konseptualisasi gitu. Kalau kita ngomong apa itu financial capability, nah susah untuk mendefinisikannya gitu karena yang namanya capability itu kan kemampuan ya kalau diterjemahkan. Nah, hal apa saja yang merefleksikan bahwa orang itu mampu untuk mengelola keuangannya itu nggak jelas gitu, dan mungkin juga berbeda antara satu konteks dengan konteks yang lain gitu. Nah, kemudian tentunya karena ini adalah studi yang sifatnya ilmiah gitu, sementara banyak sekali publikasi terkait dengan financial capability itu diterbitkan oleh pemerintah, institusi pemerintah. Jadi kalau institusi pemerintah kan mungkin mereka nggak harus terlalu sisi akademisnya nggak usah terlalu kental gitu ya. Tapi kalau karena saya harus mengecek kira-kira ini masuk ke dalam framework apa, kemudian ketemulah framework yang namanya the capability approach yang dikembangkan oleh peraih Nobel, yaitu Amartya Sen gitu. Jadi ada buku-bukunya, judulnya kalau nggak salah Development as Freedom,
terus ada commodity and capabilities, kemudian juga dia publish ada yang the idea of justice dan lain-lain. Nah, itu dia menulis mengenai capability approach, walaupun dia dapat Nobel bukan untuk capability approach tapi untuk social choice theory gitu. Jadi bagaimana satu grup itu membuat keputusan gitu. Jadi capability approach, walaupun capability approach kemudian dikembangkan dari si social choice theory tersebut. Gitu. Nah, kemudian berdasarkan hasil penelusuran saya, ternyata belum ada di Indonesia studi mengenai financial capability dan belum ada yang berusaha untuk mendefinisikan sebenarnya apa yang dimaksud dengan financial capability tersebut. Nah, karena yang digunakan itu adalah, jadi penggunaan participatory teknik ini sebenarnya sangat terkait dengan capability approach tadi yang dikembangkan oleh Amartya Sen. Mungkin nanti saya bisa sedikit menyampaikan apa itu yang dimaksud dengan capability approach itu, tapi ini bagian introduction, jadi saya nggak akan terlalu dalam. Tapi intinya adalah dalam participatory teknik, itu memungkinkan kita untuk mengincorporate yang namanya public reasoning. Gitu. Jadi kita berusaha untuk mendapatkan view, pandangan dari berbagai macam pihak supaya mereka bisa menyuarakan sebenarnya apa sih yang penting buat mereka gitu. Kalau dalam development itu kebetulan discourse yang banyak itu masalah paternalism atau enggak gitu. Jadi apakah kita harus bilang ke orang apa yang baik buat mereka atau mereka bisa menentukan apa yang baik buat mereka sendiri gitu. Kalau misalnya kan banyak sekali dalam development intervention itu misalnya kita mau orang itu supaya tujuannya adalah supaya misalnya mereka punya tabungan di bank gitu, di bank formal. Nah, tapi pertanyaan adalah apakah memang itu yang mereka butuhkan given kondisi mereka gitu, atau itu contoh yang cukup ekstrim ya gitu, tapi banyak sekali perdebatan masalah itu sebenarnya. Jadi itu kenapa kemudian participatory teknik itu menjadi sesuatu yang penting karena bisa melibatkan subjek yang diteliti gitu, jadi tidak hanya menjadikan mereka sebagai objek tapi juga memberikan kesempatan buat mereka untuk menyalurkan concern-nya. Nah, pertanyaan penelitian sebenarnya simple, jadi karena ini adalah bagian pertama dari disertasi saya, karena tujuan utamanya adalah sebenarnya nanti membuat semacam indeks financial capability, terus juga mau melihat bagaimana hubungan antara financial capability dengan yang lain. Tapi ini adalah bagian pertama, jadi sebenarnya pertanyaan sangat simple, bagaimana orang itu bisa mengkonseptualisasikan financial capability given kondisi mereka, kondisi mereka gitu. Jadi given mereka itu misal mengandalkan sektor informal, kemudian mereka punya concern tertentu di dalam hidup mereka gitu. Jadi intinya adalah dengan kondisi mereka, gimana mereka mengkonseptualisasi capability gitu. Nah, kalau misalnya dilihat ya sebagaimana penelitian-penelitian pada umumnya, kebanyakan studi itu masih dilakukan di dunia yang sudah negara maju gitu, sementara yang dilakukan di negara berkembang masih relatif sedikit. Kemudian kenapa Indonesia menjadi kasus yang cukup menarik gitu, karena kalau misalnya dilihat dari indikator financial inclusion itu juga relatif masih rendah gitu, formal financial inclusion ya gitu. Jadi karena masih banyak yang menggunakan informal finance. Nah, tadi saya ini kayak udah double. Nah, kemudian ini hasil dari studi literatur yang saya lakukan. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa penelitian mengenai financial capability sebenarnya sudah dilakukan beberapa kali, namun fokusnya lebih ke negara maju. Jadi ini ada beberapa temuan mengenai definisi dari financial capability, dan banyak sekali yang tidak membedakan antara financial capability dengan financial literacy gitu ya. Jadi ada beberapa konsep gitu ya, ada yang menyamakan gitu seperti yang disajikan oleh Taylor et al tahun 2011. Jadi intinya adalah financial capability sama financial literacy itu sama gitu. Jadi fokusnya itu lebih ke kemampuan knowledge untuk mengontrol kondisi keuangan, kemudian membuat keputusan keuangan. Jadi penekanan itu adalah lebih kepada pemahaman. Sementara ada lagi yang kemudian menekankan kalau capability itu lebih kepada behavior. Sementara ada lagi yang bilang bahwa financial literacy itu adalah bagian dari financial capability. Ini penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat.
Sementara ada lagi, kalau dari World Bank bilang, financial literacy sama financial capability hubungannya lebih kompleks dari itu. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa financial literacy adalah mutlak dibutuhkan untuk financial capability, karena bisa aja gitu ada financial literacy, tapi orang belum financially capable gitu. Jadi hubungannya tidak semudah itu atau tidak sesimpel itu antara financial literacy dan financial capability. Nah, dalam konseptualisasinya, kalau dilihat itu kebetulan beberapa penelitian yang dilakukan di Inggris, di Inggris itu menggunakan participatory approach juga gitu dalam conceptualizing financial capability. Jadi intinya adalah mereka meminta pandangan dari orang sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan financial capability. Jadi bukan sebuah konsep yang sifatnya top down, tapi juga bottom up gitu. Jadi orang sebenarnya punya concern apa, kemudian mereka menyampaikan. Nah, hasilnya dirangkum oleh si Personal Finance Research Center tahun 2005. Kalau di Inggris ini terdiri dari beberapa hal. Jadi aspek yang harus ada di financial capability adalah terkait dengan managing money, kemudian planning, kemudian membuat keputusan, dan juga mendapatkan bantuan gitu. Karena mungkin nggak semua keputusan keuangan itu bisa dilakukan secara sendiri. Kemudian ada lagi berdasarkan Campson 2013, ini dari OECD sebenarnya ini mengidentifikasikan ada 10 domain dari financial capability. Gitu. Kemudian ada lagi dari Microfinance Opportunities tahun 2015, mereka meng-highlight ada 3 dimensi dari financial capability. Jadi intinya adalah secara umum mungkin kurang lebih sama gitu, cuman ada penekanan yang berbeda mengenai mana yang lebih penting, mana yang kurang penting di antara konteks yang berbeda gitu. Nah, ini sedikit mengenai capability approach, jadi framework yang saya gunakan di dalam konseptualisasi dari financial capability. Intinya adalah kalau misalnya kita intinya adalah kita mau bilang orang itu sejahtera itu dari mana gitu. Jadi kalau development itu kan intinya adalah kita mau lihat orang itu berkembang. Nah, berkembang itu dari segi apa? Apakah uangnya makin banyak? Apakah dia makin bahagia? Atau dia makin apa gitu intinya. Nah, jadi ada beberapa hal yang dilihat oleh Amartya Sen dan juga orang-orang ekonomi yang bergerak di welfare economics sebelumnya. Jadi ada 3 hal: komoditas intinya adalah barang, kemudian capability, kemampuan, sama functioning. Functioning itu intinya adalah kondisi seseorang gitu. Jadi kita mau melihat orang itu berkembang dari mana gitu. Apakah dari komoditasnya mungkin bisa dilihat apakah uangnya makin banyak gitu. Terus apakah dari capability-nya mereka bisa menggunakan uang tersebut untuk sebuah kebutuhan, atau functioning itu misalnya mereka tuh kenyang, nggak kelaparan gitu. Jadi yang mau dilihat tuh dari 3 ini. Nah, kalau dalam framework-nya capability approach, utamanya itu adalah harus dilihat orang berdasarkan capability-nya gitu. Jadi sebenarnya nanti pada akhirnya sih Amartya Sen bilang semuanya penting gitu. Jadi nggak bisa lihat cuma salah satu. Cuman dia bilang bahwa ngelihat dari komoditas aja nggak cukup, karena bisa aja orang punya uang tapi nggak tahu cara menggunakannya gitu. Nah, disinilah yang tadi financial literacy, financial capability jadi sesuatu yang penting, karena orang punya uang aja nggak cukup kalau misalnya mereka nggak bisa menggunakan. Atau mungkin contoh lebih ekstrim lagi adalah orang bisa aja punya sepeda tapi mereka nggak bisa naik sepeda gitu kan. Functioning-nya adalah mereka bisa berangkat dari rumah ke sekolah gitu misalnya. Sepedanya ada gitu, tapi mereka nggak bisa ke sekolah karena mereka nggak bisa naik sepeda gitu pada intinya. Jadi itu kenapa kemudian yang perlu juga dilihat itu adalah capability. Atau misalnya contoh lain adalah makanan sama kelaparan gitu. Jadi orang mungkin dia punya makanan, tapi dia punya uang untuk beli makan gitu, tapi mungkin dia diet gitu, nggak mau makan. Tapi sebenarnya ya bukannya dia nggak bisa untuk beli makan, tapi itu adalah pilihannya dia untuk tidak makan gitu, supaya dia misalnya nggak kolesterolnya tinggi atau apa gitu. Jadi sebenarnya jadi itu intinya kenapa capability jadi sesuatu yang penting gitu. Nah, salah satu bentuk aplikasinya itu adalah Human Development Index atau HDI, yang mana adalah alternatif ukuran pertumbuhan selain dari GDP. Jadi kan selama ini kita melihat klasifikasi misalnya negara berkembang, negara lower income countries, middle income countries, dan lain-lain, kan kita ngelihatnya dari GDP atau pertumbuhan GDP. Nah, sementara dari World Bank mereka juga akhirnya mengembangkan alternatif ukuran yang namanya adalah Human Development Index atau indeks pembangunan manusia gitu.
Tapi dari capability approach ini kemudian ada beberapa kritik di mana dia susah untuk dioperasionalisasikan. Itu karena ngukur yang namanya kemampuan itu secara praktis tentunya susah, dan kalau Amartya Sen kebetulan orangnya itu sangat demokratis, jadi dia nggak mau bilang pokoknya kita punya ada set capability, orang tuh harus bisa apa 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi dia cuma bilang bahwa orang itu harus punya capability, tapi dia nggak bikin list buat capability gitu. Jadi semua diserahkan kepada orang yang benar-benar mengalami kondisi tersebut. Oke, kemudian, nah kalau partisipator yang saya lakukan sebenarnya sangat simpel, Bapak Ibu sekalian. Jadi kan sebenarnya partisipator itu misalnya mereka tadi Mbak Kanti sempat ngomong masalah activism, kemudian kadang-kadang ada kegiatan yang mereka misalnya diminta untuk menempelkan menggunakan flip chart. Intinya adalah kegiatannya bisa macam-macam gitu untuk partisipatori. Terus juga intinya mereka benar-benar terlibat langsung dalam penelitiannya gitu. Nah, kalau yang saya lakukan tuh sebenarnya sih relatif lebih kepada simple, sangat simple. Jadi hanya meminta pendapat mereka mengenai definisi dari financial capability itu apa, atau apa aja yang harus ada sebagai bagian dari financial capability. Kemudian saya juga menanyakan mengenai bagaimana pendapat dari mereka, apakah financial management, planning, literacy, sama consultation itu penting, karena penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ini yang penting. Nah, kemudian ini fieldwork dilakukan di 3 kota, di Yogyakarta, kemudian di Nusa Tenggara Barat, dan juga di Makassar. Dilakukan di tahun 2015 kemarin, ini saya nggak usah terlalu jelasin. Nah, hasilnya bagaimana? Nah, hasilnya itu ada beberapa tema yang muncul dari financial capability, jadi berdasarkan wawancara dan juga FGD dengan para pesertanya. Intinya adalah yang buat mereka penting atau bisa menggambarkan financial capability, yang pertama adalah masalah behavior. Kemudian behavior itu bisa tercermin dari financial management, bagaimana mereka mengelola keuangan sehari-hari. Dan kalau misalnya dilihat, karena kan saya juga mencoba untuk melihat ada nggak sih kira-kira pola, kan respondennya ada yang bapak-bapak, ada yang ibu-ibu, ada yang tua, ada yang muda gitu. Nah, saya mencoba untuk melihat pola kira-kira ada nggak sih yang misalnya ibu-ibu doang, atau misalnya ibu-ibu orang yang relatif tua doang yang menekankan misalnya pentingnya financial management, atau sebaliknya. Tapi ternyata hasilnya enggak, kurang lebih semuanya sepakat mengenai financial management itu penting. Kemudian karena fokus saya itu adalah pada klien microfinance, jadi menurut mereka itu juga terutama buat mereka itu penting gitu, karena mereka juga mengalami berbagai macam ketidakpastian. Kemudian dimensi terkait dengan financial management itu ada 3, kalau misalnya berdasarkan dari FGD dan juga interview. Yang penting adalah jumlah uang yang harus dikelola, kemudian bagaimana mereka mengalokasikan, dan juga masalah timing gitu, karena ada masa-masa di mana mereka membutuhkan uang yang lebih, ada masa-masa di mana mereka tidak terlalu membutuhkan uang, jadi ada pasang surutnya gitu, dan bagaimana mereka bisa mengatur masalah timing tersebut. Kemudian juga yang kedua yang penting adalah masalah planning. Nah, kalau planning ini sebenarnya sesuatu yang lebih jangka panjang gitu. Nah, hasilnya itu menunjukkan bahwa buat mereka planning itu penting untuk pendidikan, kemudian untuk masalah renovasi rumah, perbaikan rumah, kemudian untuk haji. Nah, ini kan mungkin nggak muncul ya kalau misalnya kita di di UK gitu. Jadi financial planning itu pentingnya mungkin buat apa aja, tapi ini adalah yang penting buat mereka. Dan juga ada beberapa yang memikirkan untuk nanti ketika mereka tua, itu harus ada financial planning yang memadai. Kemudian untuk kalau misalnya mereka ditanya financial planning, mereka melakukannya dengan metode apa? Nah, mereka sih simple, melewati tabungan dan juga arisan. Arisan itu menurut mereka adalah bagian dari bagian dari perencanaan keuangannya mereka gitu, karena mereka tahu nanti mereka akan dapat uang di beberapa periode ke depan. Nah, uang itu bisa digunakan untuk misalnya mereka butuh untuk pendidikan anak dan lain-lain. Nah, kemudian ini juga yang penting yang terkait dengan tadi hubungan antara financial literacy dan financial capability. Pada intinya adalah mereka tidak terlalu menekankan mengenai pentingnya financial literacy gitu, terutama ketika saya sampaikan bahwa kalau misalnya di kesepakatan
organisasi internasional, kalau misalnya berdasarkan definisi dari OECD gitu misalnya. Financial literacy itu kan terdiri dari pemahaman mengenai inflasi, pemahaman mengenai suku bunga, sama pemahaman mengenai diversifikasi. Nah, kebetulan orang-orang ini kurang aware mengenai hal-hal tersebut gitu. Jadi menurut mereka, kalau misalnya financial literacy, definisinya itu adalah yang tadi, pemahaman mengenai inflasi, terus udah gitu suku bunga dan diversifikasi itu menurut mereka jadi nggak terlalu penting buat mereka sebenarnya. Kemudian mereka juga dari hasil FGD dan interview, mereka juga menekankan mengenai pentingnya penggunaan produk-produk keuangan, baik produk yang sifatnya informal maupun formal. Tapi tentunya penggunaan produk yang sifatnya informal gitu cukup dominan gitu sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang masih sangat bergantung pada sektor informal. Jadi arisan, kemudian kalau misalnya butuh pinjaman itu dari keluarga, kemudian teman, itu menjadi sesuatu yang penting. Nah, kalau misalnya formal itu mereka bisa pinjam dari koperasi dan juga dari bank, walaupun belum terlalu banyak sebenarnya melakukan hal tersebut. Nah, kalau misalnya dilihat dari hasil penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya, itu ada beberapa kesamaan dan juga ada beberapa perbedaan. Nah, kesamaan yang itu banyak dengan penelitian yang dilakukan oleh World Bank tahun 2013. Nah, studi ini kebetulan memang dilakukan di negara-negara berkembang, jadi dilakukan di Kolombia, Malawi, Meksiko, dan lain-lain. Itu karena yang benar-benar penting buat orang-orang di negara berkembang dan kebetulan dengan latar belakang yang sama itu adalah financial management dan juga financial planning. Jadi tadi untuk financial literacy sebenarnya buat mereka atau mereka belum terlalu aware bahwa itu adalah sesuatu yang penting. Nah, kemudian, ini bagian terakhir sebenarnya. Kalau misalnya dilihat dari hasil-hasil tadi, jadi ada sebenarnya beberapa yang perlu untuk dipikirkan lagi. Jadi kalau misalnya bicara mengenai policy implications gitu, terutama untuk dalam kasus di Indonesia, mungkin ada beberapa hal yang bisa dipikirkan. Tapi ini berdasarkan penelitian pada waktu itu ya. Jadi yang pertama ini adalah terkait dengan scope dari financial literacy. Jadi apakah kalau misalnya mau ada program literasi keuangan, apakah apa yang didefinisikan atau disepakati secara internasional itu sudah cukup atau sebenarnya mungkin ada aspek lain dari definisi literasi keuangan yang sebenarnya harus masuk dalam konteks di Indonesia. Mungkin misalnya adalah pemahaman mengenai kalau misalnya kita ngomong tadi ada financial management penting, financial planning penting. Jadi literasi itu kan juga mengenai fasilitas apa yang tersedia buat mereka gitu. Jadi misalnya mengenai BPJS kesehatan gitu atau mengenai BPJS kesehatan lah atau mungkin buat orang yang mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah ya pemahaman mereka mengenai itu karena kan itu adalah masuk dalam kegiatan manajemen keuangan dan juga perencanaan keuangan mereka. Dan penelitian di Chile kalau saya nggak salah juga mereka mengukur financial literacy-nya itu memasukkan pengetahuan tersebut. Jadi mereka tidak menggunakan yang pengetahuan mengenai suku bunga dan lain-lain, tapi definisi financial literacy-nya lebih melihat pada aspek-aspek tersebut. Nah, kemudian juga peranan dari informal finance itu menjadi penting, jadi nggak bisa diabaikan gitu. Jadi nggak bisa orang semua mungkin dipaksa untuk formal finance, tapi gimana caranya bisa dikombinasikan antara formal dan informal finance. Kemudian untuk masalah pengukuran financial capability, ini sebenarnya berguna buat tahapan dari penelitian saya yang selanjutnya. Kemudian juga yang perlu disadari itu adalah orang dalam mengelola keuangan itu alasannya tuh plural. Jadi maksudnya tidak ada satu alasan. Jadi mungkin kalau misalnya kita semua didasarkan pada cost and benefit yang secara sempit gitu. Jadi misalnya bunganya berapa, ininya berapa, bunganya berapa, costnya berapa. Tapi juga sebenarnya motifnya itu bervariasi gitu yang perlu diingat dari hal ini. Jadi mungkin itu saja, Anis, Mbak Anis, terima kasih banyak untuk materinya. Semoga tidak terlalu lewat dari waktu yang di ini ya. Saya lihat sih 46 menit, jadi mungkin lewat dikit. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Silakan dari Bapak Ibu sekalian apabila ada yang mau ditanyakan. Terima kasih. Iya, makasih Kak Arif untuk sharingnya, menarik sekali. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Kak Arif, boleh dipersilakan. Namun, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, mau nanya dong, Ani. Ya, silakan. Waalaikumsalam, Rani. Ini dari Mbak Kanti juga ada beberapa poin loh.
Iya, Kak Rani duluan. Udah nyala mic-nya. Iya, makasih Mbak Kanti. Arif, terima kasih atas penjelasannya. Ada beberapa pertanyaan waktu itu milih 4 provinsi itu alasannya apa sih landasan dalam pemilihan Jakarta, Jogja, dan apa tuh West Nusa Tenggara sama South Sulawesi kok? Makassar. Sama boleh cerita dong teknis sedikit mungkin yang masih diingat waktu wawancara, waktu FGD itu kayak gimana? Udah itu aja. Oke, baik. Anis, apakah boleh langsung dijawab atau bagaimana? Boleh. Mungkin langsung jawab aja Kak ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Rani atas pertanyaannya. Senang juga melihat Rani di sini. Jadi pada intinya untuk pemilihan, kebetulan saya bekerja sama dengan salah satu dosen Departemen Manajemen yang lain, yaitu Ibu Permata Wulandari, untuk melakukan field work. Karena waktu itu kan dia juga lagi PhD di Malaysia, terus udah gitu saya juga lagi, intinya adalah kita berdua waktu itu mau melakukan field work gitu ya. Kemudian kurang lebih interest kita, subject of penelitiannya sama. Nah, kemudian kita mengunjungi, nah ini sebenarnya bagian dari participatory gitu. Jadi kita juga nggak menentukan, kalau misalnya orang yang kuantitatif banget kan, oh ini semua kita milihnya harus random gitu kan. Tapi kalau ini enggak, jadi kita datang waktu itu ke Puskopsyah, Pusat Koperasi Syariah di induk ya, itu induk Inkopsyah deh kalau nggak salah. Jadi yang lebih tinggi tuh induk apa pus, saya agak lupa karena udah 7 tahun yang lalu. Jadi kita datang ke si induk koperasi syariah ini, kemudian wawancara dengan juga ketuanya dan juga beberapa anggotanya. Kemudian kita juga nanya, ini kalau misalnya mau melakukan penelitian mengenai ini, kita sebaiknya tuh melakukan penelitiannya di mana. Kemudian mereka akhirnya tiga tempat itu adalah tempat yang mereka sarankan gitu. Dan setelah pertimbangan lebih lanjut, sebenarnya kita juga melihat, oh ini sepertinya cukup representatif untuk mewakili kalau Indonesia itu ada bagian barat, tengah, dan timur gitu ya. Sebenarnya nggak ke timur-timur banget, tapi cukup timur dibandingkan dengan kalau kita berfokus di Indonesia Barat aja gitu. Jadi sebenarnya pertimbangannya itu. Pertama dari masukan dari Inkopsyah pada waktu itu, kemudian juga kita melihat, oh ini sebenarnya cukup representatif untuk dilakukan karena representatif untuk Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur. Kemudian kalau untuk prosesnya sendiri memang cukup menantang ya untuk sebenarnya memang sangat amat kalau partisipatori kan sangat amat tergantung dari orang yang subjeknya gitu ya. Jadi mungkin juga ada masalah culture juga di sini gitu ya. Karena kan partisipatori ini diaplikasikan di beberapa negara gitu ya. Dan juga mungkin ada beberapa kalau dari segi culture kan mungkin kayaknya di Indonesia, saya nggak tahu, mungkin mohon dikoreksi yang lebih paham mengenai ini, tapi kalau saya ngerasa sense-nya itu adalah, karena partisipator ini kan juga banyak dilakukan di negara-negara Latin ya, jadi saya nggak tahu kalau Latin, ini referensi saya kebetulan hanya nonton telenovela gitu, sepertinya orang hanya sangat amat ekspresif gitu, jadi intinya adalah orang tuh ekspresif, jadi pasti mau voice their concerns gitu. Nah, sementara kalau di Indonesia untuk beberapa budaya tertentu itu mungkin agak reserve, dan kalau misalnya nggak percaya banget mungkin nggak bakal voice their concerns gitu. Jadi orang ya cenderung reserve. Nah, tantangannya sih tentunya di situ gitu ya. Jadi bagaimana kemudian pendekatannya pas ngomong pertama gitu, kayaknya harus berusaha untuk engage mereka juga. Jadi nggak bisa langsung, intinya adalah juga nggak bisa langsung datang, pokoknya kita nggak bisa datang ke mereka terus udah gitu kita harus melakukan ini semua dengan efisien, enggak, karena tentunya butuh waktu untuk memperkenalkan diri, terus ngobrol-ngobrol dulu tentang keluarganya, terus juga tentang terutama di Makassar ya, jadi harus ngobrol secara informal dulu, ngobrol-ngobrolnya agak ngalor ngidul lah, ngobrol tentang karena Makassar itu kan banyak pemenang-pemenang dari dangdut akademi yang berasal dari Makassar gitu, jadi itu ngobrol-ngobrolnya mengenai itu dulu. Oh iya, ini dari Selayar waktu itu menang ini. Oh kok Bapak tahu juga? Ngomong dulu, baru kemudian oh ya udah baru kita ngobrol ya, masuk ke dalam ininya gitu. Jadi intinya adalah juga nggak bisa
nggak bisa langsung. Dan itu sih sebenarnya kita juga udah dikasih semacam dibekali pada waktu kuliah research method. Intinya adalah ya kalau mau jadi antropolog beneran mungkin harusnya sih tinggal 3 bulan bareng mereka gitu, satu atap, baru mungkin mereka benar-benar semua bisa diceritain gitu. Tapi kan keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, jadi mungkin ya proses pendekatannya juga nggak bisa terlalu itu. Tapi intinya adalah proses seperti itu penting untuk mendapatkan kepercayaan dari para orang-orang yang diteliti ini supaya mereka bisa benar-benar menyampaikan apa yang ada di kepala mereka gitu. Jadi kesulitannya sih paling di situ gitu ya. Tapi once diskusi udah mengalir, relatif cukup lancar sih kalau seingat saya gitu. Dan ya seperti kalau misalnya ngobrol-ngobrol FGD seperti itu kan memang pasti tantangannya ada yang dominan, ada yang tidak terlalu dominan gitu. Jadi mungkin di situ masalahnya gitu. Cuman itu dia. Tapi sekali lagi memang partisipator yang saya lakukan relatif sih sangat terbatas ya. Jadi nggak benar-benar yang aktivisme mereka harus ngapain gitu, nggak juga gitu. Semoga menjawab ya Rani, terima kasih banyak. Iya, terima kasih Arif. Boleh bertanya Anis? Oh ya, silakan Bu. Silakan, Ke Bu. Pak AWL, ini kalau untuk partisipatori, kalau untuk saat pandemi sekarang mungkin agak sulit ya Pak ya? Karena kan tadi Pak Arif bilang kita kan harus ada pendekatan, harus ada ice breaking gitu. Tadi kan sampai ngomongin dangdut segala ya, sama telenovela. Kalau di masa pandemi ini ya sebenarnya dimungkinkan saja pakai Zoom meeting gitu ya. Tapi kan mungkin interaksinya agak kurang ya. Kemudian ice breaking-nya juga kan mungkin jadi garing gitu, tanda kutip gitu ya. Kira-kira gimana masukannya dari Pak Arif kalau mau tetap melakukan partisipatori di saat pandemi ini? Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Mona atas pertanyaannya. Iya Bu, memang benar sekali. Jadi kalau dalam pandemi kebetulan saya juga ada beberapa penelitian, tapi sebenarnya bukan partisipatori banget sih, tapi lebih kepada ada penelitian yang juga menggunakan metode kualitatif. Jadi ada FGD dan juga ada interview dengan subjek penelitian yang juga sama gitu. Jadi microfinance institutions clients. Jadi memang sangat susah sekarang untuk membuat mereka masuk ke Zoom aja juga udah susah gitu. Jadi memang tantangannya di situ dan saya sih nggak ada. Jadi memang susah sekali sih Bu gitu. Jadi nggak bisa, kalau saya sih mungkin pragmatisnya ya, jadi mungkin penelitian dengan topik-topik seperti ini jadi sangat terbatas gitu memang di masa seperti ini gitu, karena itu dia tadi, karena kan mereka kalau misalnya cuma lewat Zoom, cuma lewat telepon itu susah. Kemarin juga sempat ngadain penelitian, untuk survei biasa aja juga susah gitu, jadi survei yang kita harapkan misalnya biasanya didatengin langsung, terus ngisi kuesioner langsung aja udah susah. Yang biasanya kita bisa melakukan 2 bulan untuk mengumpulkan data dengan jumlah sekian, kemarin sampai 6 bulan aja datanya, jumlah yang diharapkan aja nggak masuk-masuk. Itu untuk survei yang relatif semuanya udah lebih established gitu. Jadi pertanyaan udah ada, pilihan jawabannya udah ada, nggak perlu orangnya ngomong banyak gitu. Apalagi buat metode partisipatori sih. Jadi memang untuk saat ini sih, kalau saya pribadi ya, untuk yang benar-benar mendapatkan atau memaksimalkan partisipasi dan metode partisipasinya kan juga mungkin beda ya. Kalau misalnya kita di Zoom gitu, kan biasa partisipator kan kadang-kadang misalnya kita ngadain diskusi terus orang diminta untuk flip chart, mereka nulis apa, terus udah gitu nanti juga dikasih yang tempelan itu 3M yang buat nempel terus ditempel gitu. Nah itu kan biasanya kan kayak gitu juga gitu untuk partisipatori. Nah di Zoom sebenarnya sih ada gitu ya annotate ya, cuman kan untuk masuk Zoom-nya aja untuk beberapa orang mungkin udah kesulitan gitu. Bahkan untuk yang annotate itu sih juga lebih sulit lagi. Jadi kalau saya sih mohon maaf jadi belum ada saran sih Bu Mona. Tapi sebenarnya tergantung dari orangnya. Jadi tergantung dari, mungkin harus lihat juga audiensnya siapa yang diteliti gitu. Mungkin ada beberapa yang dari segi digital literacy untuk udah lebih baik gitu. Jadi mereka diminta mereka langsung bisa melakukan. Tapi kalau misalnya subjeknya itu sama seperti yang saya teliti kemarin sih sebenarnya memang agak susah gitu. Jadi
saya juga tahu gitu ada beberapa orang yang melakukan penelitian yang kurang lebih sama. Kalau misalnya mau dipaksakan dengan Zoom pasti susah. Kalau mau ya memang butuh keberanian untuk terjun langsung ke lapangan dengan prokes tertentu ya. Tapi sekali lagi kita juga nggak tahu gitu ya prokes. Mungkin kita prokesnya bagus tapi dari pihak yang lain mungkin kurang baik gitu ya. Jadi kalau misalnya memang memungkinkan ya memang harus tetap terjun langsung gitu ya dengan subjek yang seperti ini kalau menurut saya. Tapi saya nggak tahu mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada penelitian. Ya, Arif pengen nambahin juga jadi biar diskusi lebih interaktif ya, Anis. Ya, silakan. Kalau tadi pertanyaannya Bu Mona tentang gimana tips and triknya, tadi jawaban Arif kan tergantung demografinya ya. Itu juga pengalaman saya juga begitu sih. Kalau misalnya yang kita wawancara nih, misalnya orang kantoran gitu ya. Kebetulan saya sempat riset tahun lalu dan sekarang juga masih sih melihat perspektif orang-orang di organisasi tentang korupsi gitu ya. Orang-orang kantoran yang diwawancara kan mereka familiar ya dengan Zoom. Cuma itu jadi bikin pertanyaan baru buat saya. Jadi apa bedanya antara participatory ini dengan standar research interview gitu. Arif, apakah itu tadi penekanannya ada tambahan yang lain, saya pakai flip chart atau apa? Di mana sebetulnya penekanan dari participatory ini? Iya, memang susah sekali ya Mbak Kanti. Tapi kalau menurut saya sih jadi itu dia. Makanya kalau misal kita mau ideal bilang partisipatori tapi dengan menggunakan media yang terbatas sih, kalau menurut saya mungkin orang yang hardcore partisipatori mungkin pasti nggak, ini mah bukan partisipatori, apa bedanya gitu dengan itu. Saya sih setuju gitu ya, dan itu memang benar gitu. Tapi kan di sisi lain selalu ada keterbatasan ya gitu. Jadi mungkin ya memang untuk sementara metode partisipatori, saya yakin juga mungkin etnografi juga kan kita juga nggak bisa mengimplementasikan ya untuk sementara dengan kondisi yang seperti ini, karena itu dia ada concern masalah penularan COVID-19 dan lain-lain gitu. Jadi kalau saya sih mungkin bilang ya itu memang tidak bisa dikatakan sebagai partisipatori ya. Dan saya juga nggak tahu sih. Saya kebetulan belum melihat misalnya di artikel gitu di jurnal bilang bahwa kita mengadakan metode riset partisipatori tapi misalnya dengan online gitu ya. Saya belum ketemu ada yang misalnya seperti itu dan bisa publish di jurnal bagus gitu. Jadi mungkin PR juga buat kita semua gitu, mungkin kalau misalnya melihat sebenarnya benchmark-nya tuh seperti apa kalau misalnya kita mau mengadakan participatory research di dalam kondisi seperti ini gitu. Tapi sekali lagi saya sih setuju pada intinya semua tergantung dari demografinya. Dan juga balik lagi kan partisipatori sebenarnya luas gitu ya Mbak Kanti. Jadi kalau misalnya dari pihak yang mau kita teliti itu memang memungkinkan untuk mereka berpartisipasi dalam bentuk lain, karena kan partisipatori kan misalnya itu tadi kan misalnya melibatkan public discussions, terus udah gitu melibatkan activism dan lain-lain. Di mana mungkin to some extent ada yang bisa dilakukan secara online gitu untuk hal-hal tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka memang bisa dilakukan, kan kalau misalnya mereka terlibat dalam public reasoning atau misalnya mereka terlibat dalam kegiatan aktivisme tertentu yang menggunakan ini online, kan sebenarnya beda ya. Jadi dengan kita standar interview biasa, karena kan kita bukan ngasih mereka pertanyaan terus mereka jawab, bukan gitu, tapi kita minta mereka bermain ada partnya sendiri gitu. Cuman sekali lagi mungkin masalah monitoring apakah mereka memainkan partnya dengan baik atau tidak gitu, nah itu PR yang lain gitu sih. Jadi memang agak susah gitu. Kemudian ini saya lagi coba mengecek dari chat. Nah ini ada Mbak Kanti, kalau emic perspektif saya malah belum pernah dengar. Ya, jadi kalau di antropologi ada emic versus etik ya. Emic itu adalah riset di mana kita berusaha memahami suatu fenomena dari perspektif orang dalam, makanya insider gitu, insider perspektif. Jadi misalnya Arif konteksnya memahami financial capability dari sudut pandang anggota masyarakat tertentu gitu kan. Jadi kita berusaha menyelami sudut pandang mereka. Nah, kalau yang etik perspektif
itu berarti kita sebagai outsider gitu berdirinya. Jadi kita melihat fenomena itu dari sudut pandang kita, dan biasanya ini berarti dengan survei kan itu berarti pertanyaannya dari kita gitu ya, definisi-definisi dari literatur misalnya gitu. Jadi yaitu tekanannya itu adalah pada semangat untuk menghadirkan komunitas yang bersangkutan gitu ya. Tadi ada istilah paternalism juga. Jadi sebenarnya partisipatory ini bukan pada tekniknya per se, tapi pada paradigmanya ya, Rif ya, bahwa keinginan untuk menginclude ya, mungkin bisa dibilang riset inklusif enggak gitu. Bisa sih Mbak Kanti sedikit ya, mungkin bisa di apa namanya, ada irisannya gitu, tapi kalau misalnya mau disamakan 100% sih mungkin juga enggak gitu ya, karena kan kalau participatory kan intinya kalau yang hardcore-nya kan ada yang participatory action research ya, jadi benar-benar si subjeknya itu apa namanya ya, mereka ada action. Jadi kalau misalnya di development itu, terutama misalnya di sosiologi, antropologi kan banyak sekali yang misalnya apa ya, orang yang punya tanah, kemudian tanahnya misalnya dipakai oleh perusahaan palm oil gede gitu, terus gitu kalau kita lagi mau meneliti bagaimana dampak dari ini terhadap kondisi lokalnya gitu. Nah, itu kemudian kan kita melibatkan si orang-orang itu supaya mereka juga benar-benar mengambil tindakan gimana caranya supaya mereka tidak terlalu terdampak negatif oleh oleh si lahan palm oil tersebut gitu. Jadi misalnya mereka, kalau yang hardcore ya kan, mereka mungkin diajak untuk ikut nulis petisi, tapi terus misalnya petisinya isinya apa gitu. Nah, itu kan mereka juga harus memikirkan. Kalau yang hardcore sih menurut saya bisa sampai ke sana gitu. Nah, mungkin agak terkait juga dengan pertanyaan yang Pak Mone ya. Jadi memang pada dasarnya sih, tapi semuanya sama gitu ya, fenomenologi gitu. Sama persis juga enggak, tapi general theme-nya itu adalah gimana caranya supaya kita enggak kan kalau misalnya orang kuantitatif kan cenderung take distance ya dengan yang diteliti gitu. Jadi maksudnya adalah kalau misalnya kita lagi melakukan penelitian gitu kan, perspektifnya adalah semua benar-benar objektif gitu ya. Jadi kita kita nggak engage emotionally dengan yang kita teliti gitu ya. Apalagi kalau misalnya pakai data sekunder kan ya udah ngolah data gitu ya, ada dari hasil apalagi kalau misalnya survei data sekunder yang bukan kita sendiri surveinya gitu kan, tapi kita minta tolong orang atau kita ngambil data yang udah ada gitu kemudian kita teliti. Nah, itu kan nggak ada pemahaman lebih lanjut mengenai itu. Intinya adalah kita cuma bilang oh datanya ngomong begini terus udah gitu. Tapi kan kalau misalnya yang baik fenomenologi, kemudian mungkin dynamic perspective, participatory, sebenarnya mungkin benang merahnya itu adalah kita benar-benar mau melihat semuanya dari perspektif subjek yang kita teliti gitu. Cuman yang memang mungkin nanti agak berbeda-beda di mana kalau dalam participatory kita meminta mereka untuk memainkan peranannya mereka sendiri gitu. Dalam riset ini gitu. Jadi dari mereka sendiri. Kalau yang participatory action ya, jadi mereka sendiri benar-benar harus ada action, melakukan tindakan tertentu gitu. Tapi benang merahnya sekali lagi kita nggak mau melihat dari perspektif kita sebagai peneliti, tapi mau lebih melihat sebagai dari perspektif orang yang kita teliti. Itu tapi pendapat ya Mbak Kanti ya, jadi mungkin bisa juga saya salah gitu, karena tadi seperti disclaimer saya di awal, jadi saya bukan ahlinya, tapi pemahaman saya sih demikian gitu. Ya, membantu banget connect the dot. Iya. Kita kan belajar sama-sama, masing-masing punya sources yang masing-masing ya, senang juga ya, nih kita betul. Bisa. Iya, tapi itu sih kalau menurut saya sih yang penting memang itu dia gitu ya, dan sebenarnya mungkin lebih luas lagi kan dihubungkan dengan dari etika penelitian sendiri gitu ya. Jadi apakah etis atau enggak, yang paternalism itu sebenarnya etis atau enggak. Tapi kalau misalnya mau diserahin semuanya ke orang itu juga etis atau enggak gitu kan, karena maksud saya biasanya kita kan juga punya semacam perspektif sendiri gitu ya mengenai orang yang kita teliti gitu ya, dan kadang-kadang mungkin ada semacam prejudis gitu kan, dan apakah kemudian
sebenarnya etikanya bisa dari dua hal sih kalau menurut saya. Baik kalau misalnya kita memaksakan paternalistik gitu ya, view kita ke mereka karena kita percaya bahwa oh pokoknya menurut saya itu orang itu misalnya harus apa ya misalnya kayak yang kalau dalam financial capability oh pokoknya financial literacy itu penting gitu. Pokoknya orang tuh harus paham mengenai konsep inflasi sama konsep mengenai diversifikasi gitu. Cuman dari orang itu terus kalau saya udah tahu inflasi diversifikasi tapi nggak bisa implement apa yang diketahui atau mereka apa namanya menurut mereka nggak penting. Nah itu kan dua sisi ya. Jadi apakah kita mau menyerah? Pokoknya kita harus, pokoknya mereka benar-benar harus paham gitu. Mereka bilang, oh enggak, bukan ini kok yang kita butuhkan gitu. Nah, jadi di satu sisi itu kan semacam ini ya apa masalah etika juga gitu ya. Apakah kita mau bilang bahwa pokoknya ini yang benar, apa kita biarin mereka, oh menurutnya itu yang benar, ini yang benar menurut perspektif dari mereka, kemudian itu yang di apa namanya, itu yang di kita teliti gitu. Jadi dari perspektif mereka. Gitu. Oke, terima kasih Kak Arif untuk Terima kasih, penjelasannya. Mari. Kak, aku jadi pengen nanya juga. Berarti kan kalau dari penjelasan kakak kan perbedaan antara interview biasa dengan apa participatory itu adalah bahwa partisipatori itu ada aktivitas yang mungkin dilakukan oleh respondennya gitu ya Kak ya. Kalau boleh cerita waktu itu contoh bentuk partisipasi di saat Kak Arif ngambil datanya itu seperti apa sih Kak? Biar ada bayangan. Dan lagi juga kan Kak Arif kan ada interview dan ada FGD ya. Itu pertimbangannya apa antara participatory yang interview dengan yang FGD? Terima kasih Kak. Baik, ya terima kasih Maris. Jadi kalau seperti yang tadi yang saya sampaikan di awal, jadi partisipatory saya sih kebetulan waktu itu juga sangat terbatas gitu. Jadi bukan apa namanya, bukan sesuatu yang kemudian satu disertasi isinya adalah participatory approach gitu. Kalau misalnya mungkin kalau untuk penelitian yang fokusnya satu disertasi participatory approach, mungkin benar-benar harus apa namanya, harus baru dipikirkan gitu ya aktivitas yang dilakukan oleh yang berpartisipasi di dalam research kita apa. Nah, kalau saya sih kebetulan memang relatif apa namanya terbatas pada melibatkan masukan dari si yang kita teliti gitu ya, karena itu tadi tujuan kalau dalam riset saya kebetulan tujuan riset saya itu adalah mau mengukur financial capability, terus mau melihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi financial capability dan bagaimana capability itu ada hubungannya kalau saya tadi dengan aspek well-being yang lain gitu. Nah, sebelum saya menemukan gimana sih cara mengukur financial capability yang kalau secara konstruk itu adalah sesuatu yang abstrak. Jadi pelibatan saya sih sebenarnya ya relatif terbatas pada itu tadi interview sama FGD. Jadi sebenarnya sih dari situ aja saya mengklaim bahwa itu adalah partisipator, walaupun sebenarnya mungkin nggak 100% benar juga gitu ya setelah saya renungkan gitu setelah itu semua selesai. Dan kalau saya berpikir saya boleh ngulang lagi mungkin ada banyak hal yang harus diperbaiki gitu ya, cuman sepertinya nggak mungkin juga gitu. Tapi itu dia idealnya sih sebenarnya melibatkan apa namanya mereka dalam berbagai macam kegiatan yang lain ya. Kegiatannya pun juga bisa macam-macam, misalnya kegiatan yang sifatnya memang hanya simulasi biasa atau misalnya kegiatan yang memang benar-benar terkait dengan misalnya proses pengelolaan keuangan mereka gitu. Nah, cuman pada waktu itu karena berbagai macam keterbatasan, terutama keterbatasan waktu itu field work-nya juga nggak bisa lama-lama. Jadi ya kalau saya kebetulan terbatas pada itu tadi sih apa interview FGD. Jadi itu adalah bagian saya klaim sebagai bagian dari public reasoning apa namanya yang apa kemudian menjadi komponen dari participatory itu. Jadi lebih kepada dalam participatory dalam mendefinisikan apa itu financial capability gitu pada intinya. Oke Kak, makasih. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian, silakan mumpung ada Kak Arif.
Boleh nambah satu lagi sambil nunggu. Boleh, Silakan, nanti Bu Nanti. silakan. Jadi keinget ini Arif, karena tadi ada di slide Arif, Arif bicara tentang bahwa financial planning itu tergantung kepada subjek penelitian gitu ya. Ada yang sifatnya formal, tapi bisa jadi juga sifatnya informal gitu ya. Terus saya tuh langsung keinget, ini mungkin karena tema di master riset ini biasanya bicara tentang ketimpangan sosial gitu ya, Arif ya, terus melihat apa istilahnya vulnerable communities gitu ya, komunitas yang kita jadi keinget kalau di media itu suka ini ya, suka muncul apa pandangan-pandangan yang negatif kepada kalangan ekonomi ke bawah gitu ya, ekonomi yang ya yang orang-orang susah gitu ya, misalnya tukang ojek nanti bakal dinyinyirin misalnya penghasilan nggak seberapa habis buat beli rokok misalnya gitu ya. Itu kan sesuatu yang ini ya, maksudnya kalau kita berusaha menyelami mungkin kita akan dapat perspektif yang berbeda gitu. Nah ini partisipasi ini kira-kira memang punya sensitivitas lebih ya terhadap isu-isu kayak gitu atau gimana menurut Arif? Iya, iya Mbak Kanti. Jadi sebenarnya ya sebenarnya itu sih poin-poin yang paling justru itu sebenarnya mungkin poin yang paling relevan ya dari masalah apa namanya dari yang mau dicoba di-solve oleh si participatory approach gitu. Nah, cuma apa ya memang benar sih itu juga sebenarnya bagian dari apa etika yang tadi ya gitu. Mungkin kalau rokok terlalu ekstrim ya mungkin kita ambil sesuatu yang lebih agak-agak tengah-tengah gitu. Misalnya kan orang tuh masalah ini deh paling sering tuh kebetulan penelitian-penelitian seperti ini kalau yang dalam bidang yang saya baca ya itu penelitian misalnya kalangan atau pas COVID gini deh. Pas COVID gini, COVID-19, bantuan itu sebaiknya diberikan dalam bentuk in-kind atau dalam bentuk cash. Karena kalau dalam bentuk cash, kita mengasumsikan orang itu atau yang kita kasih bantuan itu mereka benar-benar tahu mereka butuh apa untuk bisa mendukung well-being-nya mereka gitu. Sementara ada lagi yang berpendapat jangan dikasih uang. Kalau misalnya dikasih uang nanti habis buat itu tadi misalnya habis buat rokok atau misalnya malah dibeliin barang yang sebenarnya nggak produktif gitu ya. Atau misalnya dalam literatur microfinance misalnya orang tuh kalau misalnya dikasih orang dikasih pinjaman yang harus itu pinjaman buat mengembangkan bisnis, nanti malah dibeliin TV, malah dibeliin apa gitu. Jadi itu kan maksudnya itu discourse yang terjadi di dalam literatur kan sebenarnya seperti itu gitu ya. Jadi ya apa sekali lagi kalau saya pribadi sih mungkin tentunya nggak ada yang nggak black and white semuanya gitu ya. Jadi apa namanya kita juga nggak bisa di satu sisi mungkin kalau berkaca pada pengalaman pribadi ya, dua-duanya ada benernya gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih dan pasti kalau misalnya mau dilihat semua ya idealnya adalah kan case per case basis gitu kan. Jadi ada yang mungkin orang benar-benar tahu gitu ya dia punya uang harus diapain. Tapi kan kadang-kadang kalau misalnya dari segi kalau misalnya kita lihat dari perspektifnya policy maker gitu kan kita maunya dampak itu dilihat secara sistematis, nggak secara case per case basis gitu. Jadi kalau di agregat itu sebenarnya mana yang lebih bagus gitu. Nah, saya sih belum pernah lihat gitu ya apakah kemudian kalau misalnya ini kita mengandalkan hasil riset yang sifatnya partisipatori itu hasilnya untuk rekomendasi kebijakan apakah kemudian misalnya lebih baik dibandingkan dengan yang dibandingkan yang sifatnya mungkin yang lebih paternalistik. Jadi kita ngasihnya tuh in-kind. Pokoknya kita kasih barang deh karena kita tahu ini pasti yang kamu butuhkan gitu ya. Walaupun dia bilang enggak, saya nggak butuh ini, tapi kita tahu pokoknya itu yang dia butuhkan gitu kan. Jadi ya memang susah ya. Tapi ada contoh sih Rif, ini terkait risetnya Anies juga ya. Kalau bicara disabilitas kan kalau yang tradisional itu adalah yang medical model kan Rif, yang melihat bahwa ini adalah sesuatu yang keterbatasan fisik gitu ya Nis ya. Tapi terus dengan adanya social model of disability di mana para penyandang disabilitas ini diajak bicara langsung, menceritakan. Jadi barulah terungkap gitu dengan
aku sih melihatnya ada elemen partisipatorinya ya, Rif. Jadi dari perspektif mereka ternyata kita baru tahu, oh yang membuat mereka dilihat disabled itu adalah karena dunia ini tidak adil gitu. Karena ada semacam asumsi bahwa semua orang itu sehat dan able body gitu kan. Jadi semua fasilitas publik dan lain sebagainya itu dibangun untuk diciptakan untuk orang-orang yang istilahnya normal atau standar itu kan gitu. Jadi mungkin satu contoh di mana ada keunggulan sebetulnya dari metode yang sudah Arif pakai ini gitu. Iya, betul. Oh, masuk akal sekali. Nggak masuk akal sekali menurut saya. Karena kalau misalnya yang itu kan ini ya, Pak, menurut saya sih itu contoh yang sangat masuk akal dan sangat relevan tentunya. Karena kalau misalnya yang maksudnya literatur yang saya baca relatif sesuatu yang nggak kalau kita bicara misalnya masalah apa ya, tadi deh misalnya masalah rokok gitu kan, itu kan maksudnya ada secara penelitian kesehatan gitu yang bilang bahwa itu dampaknya nggak bagus gitu ya kalau misalnya kita ngelihat dari penelitian kesehatan gitu. Walaupun kemudian orang kan kalau dari perspektif ekonomi beda lagi gitu kan, bilang masalah unemployment dan lain-lain gitu kan. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya kita bilang bahwa oh nanti kalau dikasih cash terus nanti dibeliin rokok gitu, dari perspektif kesehatan kan memang nggak bagus gitu kan. Tapi misalnya kalau misalnya dibeliin rokok terus dari itu meningkatkan industri rokok, nambahin pekerjaan buat orang, nah itu kan beda lagi ya cara ngelihatnya, di mana ya itu sekarang terserah, itu sih udah balik lagi kepada values dari masing-masing orang kan gitu. Cuman maksudnya kalau dari mungkin perspektif policy makers kan mereka biasanya udah punya visi gitu ya, ini mau dibawa kemana itu udah jelas gitu. Dan kadang-kadang juga orang mungkin policy makers saking banyak yang harus diurusin gitu, jadi kalau misalnya ada sesuatu yang sifatnya pragmatis, jadi mereka ambil aja gitu. Jadi untuk yang partisipatori, fenomenologi dan lain-lain gitu kan, karena itu sifat kan dasar utamanya kan kalau menurut saya kan demokrasi ya, jadi benar-benar demokratik gitu. Pokoknya ini orang berpendapat apa, kemudian kita coba accommodate gitu apa yang mereka mau. Cuman mungkin memang kalau dari perspektif ini saya agak bergeser dari riset ya, tapi kalau misalnya dari perspektif policy maker, mungkin itu jadi lebih costly dari segi misalnya waktu, biaya, terus udah gitu juga kalau misalnya semua harus tailor tergantung dari kondisi orang gitu kan, itu juga mungkin sesuatu yang sulit gitu. Jadi ya mungkin kalau menurut saya sih mungkin juga pada akhirnya kenapa kadang-kadang ini juga nggak dilihat gitu ya, nggak dilihat secara secara serius. Sekarang menurut saya sih pasti semua orang menyadari bahwa ini pasti oke gitu ya, partisipatori, kemudian segala macam metode yang berusaha untuk mengakomodasi pandangan dari orang yang teliti. Menurut saya sih semua harusnya menyadari bahwa pasti ada nilai plus gitu ya, tapi giliran mau diimplementasikan gitu, nah itu kan masalah yang lain gitu ya, karena ada cost yang dilibatkan, ada hal yang dilibatkan, jadi menurut saya sih jadi membuat semuanya mungkin lebih nggak praktis buat policy makers. Maksudnya kalau saya coba untuk melihat dari kacamata policy makers ya gitu. Jadi tapi tadi yang untuk dari risetnya Anies sendiri sih menurut saya benar juga gitu ya. Tapi kan itu sekarang semua balik lagi kepada itu pragmatisme dalam pengambilan. Kalau misalnya kita ngomong evidence based policy making itu kan pasti biasanya kalau yang riset itu kan nanti biasanya lebih mengandalkan angka-angka statistik dan lain-lain gitu, di mana juga kalau saya nggak salah juga ada penelitian yang bicara mengenai the danger of statistics kan. Kalau misalnya kita the danger of statistics terus danger dari artificial intelligence gitu. Jadi kayak orang tuh udah diarahin kemana gitu, sementara membuat semuanya terpolarisasi dan lain-lain. Nah, cuman mungkin kalau buat policy maker sekali lagi jadi lebih mudah aja buat mengambil kebijakan dan mencapai targetnya mereka gitu. Saya nggak tahu sih, kayak diskusinya agak kemana-mana, tapi semoga masih ada hubungannya. Kak Arif, kita ada pertanyaan dari Bu Gita. Iya, Bu Gita. Oh ya, saya baru lihat juga. Halo Mbak Gita. Iya. Pertanyaannya. Nah, iya. Tadi kebetulan agak
Iya, Mbak Gita. Sorry ya, Rif. Maaf Tidak terlambat apa-apa. tadi beneran ada ini. Jadi sebenarnya letak partisipatorinya itu apakah karena partisipannya ataupun narasumbernya itu aktif menjawab atau di mana sebenarnya? Iya, nah kalau misalnya dalam kasus tadi kebetulan saya jelasin juga di awal gitu Mbak Gita. Jadi kalau yang partisipator yang saya lakukan sih mungkin partisipatori kalau ada level 1 sampai 10 mungkin saya baru level 1. Jadi partisipatorinya lebih kepada itu tadi apa namanya mengumpulkan pendapat dari orang gitu. Jadi mereka berpartisipasi untuk riset saya ketika saya mendefinisikan apa itu financial capability gitu. Cuman kalau misalnya partisipator yang beneran sih tadi seperti yang Mbak Gita sampaikan, sebenarnya harusnya dari partisipannya tuh benar-benar terlibat secara aktif dalam topik tersebut gitu. Jadi tadi misalnya kalau apa namanya riset ini tujuannya itu adalah untuk misalnya buat petisi mengenai sebuah hal gitu ya, kita mau melibatkan si orang-orang ini dalam pembuatan petisi tersebut gitu. Nah, cuman kebetulan saya tidak sejauh itu sih untuk melakukannya gitu. Oke. Baik, makasih. Hai juga Kanti, masih jam 11:30 siang. Aduh, oke Mbak Gita. Makasih ya Pak Ari. Sama-sama Mbak Gita. Baik, terima kasih. Saya undang lagi nih Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya kepada Kak Arif, silakan. Ya, Ari. Sama-sama Mbak Gita. Yang tadi penelitian Anis sih sangat menarik itu. Sayang waktu itu tidak ikut. Tapi benar sih, tapi itu merupakan sesuatu yang sangat valid. Ya berarti kalau aku tangkap berarti kalau partisipatori itu kita mengambil inspirasi jawaban dari mereka gitu kan Kak ya? Iya, itu mungkin pada level yang paling rendah ya gitu. Tapi memang harusnya sih mereka terlibat aktif di dalam apa yang kita teliti gitu. Tadi kalau Mbak Kanti sempat bilangnya masalah social activism dan lain-lain sih harusnya mereka juga terlibat. Kebetulan juga mungkin yang perlu saya highlight kalau dari segi topik saya juga kebetulan sesuatu yang apa ya tanda kutip kalau di bidang development mungkin relatif agak dull gitu. Jadi maksudnya nggak ada social activism gitu. Jadi bukan masalah misalnya topik-topik buruh gitu atau misalnya topik-topik mengenai ya kalau kayak udah masalah buruh terus konflik antara pemilik bisnis dengan itu. Nah, itu sepertinya lebih kepada topik-topik yang participatory research itu benar-benar bisa dimaksimalkan gitu ya kalau misalnya ada semacam ketimpangan yang tadi Mbak Kanti sempat bilang masalah ketimpangan mungkin di topik-topik seperti itu yang bisa dimaksimalkan untuk mendapatkan keuntungan dari participatory research. Oh, oke, Mbak. Ini ada pertanyaan dari Mbak Kanti, apa saya jawab aja, Anis, atau bagaimana? Ya, Kak, silakan dari Mbak Kanti. Iya, kalau misalnya dalam finance, itu tadi ya, kalau biasanya sih mungkin akan lebih, kalau saya mungkin melihatnya, yang tadi saya sampaikan, participatory akan sangat menarik kalau misalnya kita ngelihat ada underlying inequality atau ketimpangan gitu. Jadi misalnya ketimpangan dalam hal itu tadi, misalnya mendefinisikan sesuatu, ketimpangan dalam hal antara kalau tadi ekstrimnya antara misalnya bisnis sama buruh gitu. Nah, topik-topik seperti itu sih menurut saya, dan kalau saya ngelihat teman saya juga yang melakukan participatory approach, kayaknya topik-topiknya tuh lebih kepada itu gitu. Jadi misalnya masalah sumber daya air, masalah pengelolaan sumber daya air di kawasan kumuh gitu misalnya. Nah, itu topik-topik yang sepertinya lebih tanda kutip lebih seksi gitu untuk di delve lebih dalam dengan menggunakan participatory research. Nah, kalau dalam finance saya sih juga belum untuk kedepannya mungkin kalau misalnya topik-topik terkait dengan microfinance, small business dan lain-lain itu mungkin sesuatu yang penting juga. Kalau saya mungkin yang saya bisa sharing, tapi ini bukan bagian dari penelitian utama sih gitu, tapi
penelitian saya terkait dengan klien dari lembaga keuangan mikro itu misalnya melihat, tapi ini juga sebenarnya nggak finance banget sih, melihat misalnya kan kalau lembaga keuangan mikro itu kan mereka banyak ngasih pelatihan gitu ya, karena mereka punya dual objektif, jadi mereka di satu sisi harus profitable, tapi di satu sisi ada misi sosial, itu kan sesuatu yang kadang-kadang bertentangan gitu, bukan bertentangan, jadi sesuatu yang ada dual objektif kan susah kalau misalnya mau dicapai bersamaan. Nah, yang lagi salah satu yang dilihat itu adalah sebenarnya, cuman sekali lagi ya balik lagi jenis-jenis training yang mereka dapatkan itu karena kan untuk menentukan mereka butuh training ini gitu. Misalnya mereka butuh training akuntansi, mereka butuh training untuk melakukan pencatatan keuangan gitu. Nah, itu kan tapi ditentukannya lebih kepada dari lembaga keuangan mikronya menentukan. Jadi bukan dari orang-orang atau kliennya yang menentukan bahwa mereka tuh sebenarnya butuh training apa sih gitu yang lebih dibutuhkan supaya mereka misalnya bisnisnya lebih baik. Mungkin misalnya mereka, saya butuh lebih training terkait dengan literasi digital supaya saya bisa jualan misalnya lewat Shopee, lewat WhatsApp, mungkin itu dibutuhkan lebih gitu. Jadi ke depannya sih yang saya lagi bagian dari penelitian yang saya lakukan yang seperti itu sih Mbak Kanti. Jadi sebenarnya bukan finance banget sih gitu. Jadi ya kayaknya sekarang makin kesini makin susah ya mendefine area ya. Pasti tuh kayak SDM aja nanti nyerempetnya sekarang saya bicara media, bicara komunikasi, ada political science-nya juga gitu kan, ada antropologi. Jadi udah interdisiplin banget. Saya ingat soalnya Arif kemarin ada temen yang cerita dia aktif di mempromosikan kewirausahaan. Terus dia sharing bahwa dia sering menemukan pengusaha UKM ini kayak nggak ada ambisi gitu ya untuk misalnya istilahnya naik kelas atau ya kemudian punya perusahaan yang betul-betul besar dan punya ribuan anak buah gitu. Dan dia sedikit banyak bisikin ke saya, kok bisa ya orang Indonesia ambisinya rendah banget misalnya gitu ya. Mungkin hal-hal seperti ini bisa digali lewat participatory research gitu ya, supaya lebih dalam lagi gitu ya, apa yang menyebabkan seperti itu misalnya. Kepikir itu aja sih, tapi itu juga nggak spesifik finance ya, udah. Iya, ya, udah ada motivasi, itu kan inner motivation gitu ya. Karena mungkin mereka ya begitu-begitu aja udah cukup gitu, nggak perlu yang sampai selama bisa makan gitu, mungkin juga udah cukup gitu. Iya sih, Mbak Kanti betul. Baik, terima kasih Kak Arif untuk sharingnya. Mungkin yang lain, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita nggak terasa sudah 1,5 jam nih Kak Arif sharing tentang riset Kak Arif dan juga participatory approach. Terima kasih banyak telah berkenan sharing di cluster riset OTPS. Mudah-mudahan memberikan insight bagi kita semua. Oke, baik. Dengan demikian, mohon izin untuk kita akhiri diskusi hari ini. Mungkin nanti kalau ada yang ingin bertanya-tanya langsung, boleh ya Kak Arif, Japri mungkin tanya-tanya. Boleh, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di diskusi seminar riset cluster OTPS. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan bisa ikut lagi di acara yang berikutnya. Saya undur diri dulu sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Bu Olok. Iya, terima kasih Bu Mona, Mbak Gita.